형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggun Safitri, and here I want to explain about some material in error analysis subject. Jadi minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu bab pada error analysis, yaitu the description of error analysis. Nah, pada bab itu kita sudah mempelajari tentang error detection, describing error, locating error, error classification, error taxonomies, and also counting error. Nah, sedangkan pada kali ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya pada error analysis, yaitu level of errors. Pada level of errors sendiri akan dibagi menjadi 6 subbab, yaitu yang pertama substance error, yang kedua ada text error, yang ketiga ada lexial error, yang keempat classifying lexial error, yang kelima grammar error, dan yang terakhir yaitu discourse error. Pada video kali ini sendiri saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu substance error. So, let's start it. Pada substance error sendiri, kita akan mempelajari tentang 3 materi, yaitu yang pertama ada misspelling, yang kedua ada misspelling proper, dan yang ketiga ada mispronunciation. Yang pertama misspelling. Tentu kita sudah tahu bahwa misspelling memiliki arti kesalahan ejaan. Nah, misspelling sendiri merupakan subtype atau salah satu tipe dari kesalahan dalam level writing. Jadi kesalahan level writing sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama misspelling. Ini biasanya terjadi pada level kata saat kita ingin menulis suatu kata. Yang kedua yaitu pada level teks, dan yang ketiga pada level wacana. Namun, selain dari ketiga kesalahan tersebut, ada lagi beberapa kesalahan pada writing yang disebut dengan kesalahan mekanis. Jadi, kesalahan mekanis ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada punctuation error atau kesalahan tanda baca. Kebanyakan kesalahan tanda baca itu terjadi pada tanda koma, di mana pada suatu kalimat yang seharusnya tidak menggunakan koma, tapi para pembelajar menambahkan koma pada kesalahan tersebut sehingga menjadi kalimat yang salah. Untuk contohnya, bisa kita lihat pada kalimat berikut. I know a man who fought in the Boer War. Nah, pada kata I know a man, dia menambahkan koma. Kemudian dilanjutkan dengan who fought in the Boer War, di mana seharusnya tanda koma ini tidak diperlukan. Tanda koma pada kalimat itu tidak diperlukan sehingga kalimat itu bisa menjadi satu kalimat yang utuh. Karena ditambahkan tanda koma ini, jadi kalimat ini menjadi kalimat yang salah karena tanda komanya tidak sesuai atau tanda komanya tidak ditempatkan pada tempat yang benar. Kesalahan yang kedua yaitu typographic error. Dari kata-kata typo tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sudah sering digunakan, yang memiliki arti kesalahan ketik. Nah, dalam menulis sendiri dapat dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama yaitu secara manual, di mana kita bisa menggunakan kertas dan juga pena. Yang kedua bisa menggunakan mesin ketik atau laptop. Nah, kesalahan-kesalahan tipografi ini biasanya terjadi saat kita menggunakan mesin ketik atau laptop, di mana terjadi karena huruf-huruf pada mesin ketik itu saling berdekatan, sehingga saat kita ingin mengeklik suatu huruf tanpa sengaja kita memilih huruf yang lain, sehingga terjadi kesalahan ketik atau kesalahan dalam kata yang ingin kita tulis. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu dyslexia error atau kesalahan disleksia. Nah, untuk disleksia sendiri merupakan suatu gangguan di mana terjadi kesulitan dalam belajar sehingga terjadi masalah pada pengejaan, pengucapan, dan penulisan. Nah, para penderita disleksia ini biasanya salah dalam mengeja huruf-huruf dan mereka lebih memilih huruf-huruf yang terdengar sama namun berbeda. Misalnya, saat mereka ingin menulis park, P-A-R-K, mereka menulisnya dengan P-A-R-C karena mereka bingung atau mereka ragu harus menggunakan K atau C sehingga mereka membuat kata-kata yang salah. Dan para penderita disleksia ini sendiri juga kadang-kadang sulit untuk membedakan B dan D. Jadi misalnya mereka ingin menulis bad jadi dab, jadi seharusnya BED menjadi DEB. Nah, itu adalah contoh dari kesalahan disleksia. Untuk kesalahan yang terakhir yaitu confusables atau kebingungan. Nah, kebingungan ini sendiri terjadi biasanya karena ada kata-kata yang memiliki pronoun atau pengucapan yang hampir sama, sehingga pembelajar bingung nih untuk memilih kata mana yang akan mereka gunakan atau kata mana yang sesuai dengan kalimat mereka. Sebagai contoh, saat kita ingin menggunakan kata-kata anus, anus, atau honest, honest. Karena kedua kata ini memiliki pronoun yang hampir sama, sehingga para pembelajar ini akan bingung nih, mana sih yang benar tuh honest atau honest, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Itulah contoh dari confusing atau confusables.
Baiklah, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu misspelling proper. Pada misspelling proper ini, kita akan mempelajari dua kategori besar. Yang pertama yaitu pronunciation error atau kesalahan pengucapan, dan yang kedua yaitu written misencodings atau kesalahan penggunaan kode atau simbol. Nah, untuk yang pertama, kesalahan pengucapan atau pronunciation error ini sering sekali terjadi pada murid-murid baik dari SD, SMP atau SMA. Pasti mereka pernah melakukan mispronounce atau pronunciation error. Contoh dari kesalahan pronunciation sendiri yaitu seperti saat mereka ingin mengatakan student, mereka malah mengatakannya student. Nah, kemudian contoh lain saat mereka ingin mengatakan Friday, hari Jumat, mereka malah mengatakannya Friday. Nah, itu merupakan contoh dari kesalahan pengucapan atau kesalahan pronunciation. Untuk yang kedua yaitu written misencodings, ini berhubungan dengan misspelling. Ini hampir sama dengan misspelling di mana mereka salah dalam mengucapkan dan berhubungan dengan simbol-simbol yang salah, karena biasanya simbol-simbol tidak terlalu diperhatikan dalam mempelajari bahasa Inggris. Hal ini berhubungan dengan phonetic simbol. Sebagai contoh simbol ini. Nah, pada simbol ini seharusnya kita membacanya menjadi sh, sehingga contohnya shop. Jadi SH dibaca shop. Karena biasanya ini tidak ditekankan pada suatu pembelajaran sehingga mereka akan melakukan mispronounce atau misspelling. Contohnya saat mereka ingin mengatakan sheet, mereka malah mengatakannya seat. Nah, itu contoh kalau adanya kesalahan simbol. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang mispronunciation atau kesalahan dalam pengucapan. Mispronunciation sendiri dapat menyebabkan atau dapat mengacu adanya misspelling, karena misspelling ini tergantung dengan pronunciation kata yang kita sebutkan, sehingga apabila pronunciation-nya saja sudah salah, maka spellingnya juga akan salah. Ini biasanya terjadi karena adanya kesalahan simbol fonologi. Seperti yang sudah saya jelaskan, adanya phonetic simbol itu sangat penting dalam mempelajari suatu bahasa, yang terutama bahasa Inggris, karena dengan phonetic simbol kita dapat mengetahui nih, ini seharusnya huruf-huruf ini dibaca dengan apa, seharusnya ini dibaca panjang atau pendek, sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan dalam pronoun. Kemudian dalam hal ini pronunciation dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama ada segmental, yang kedua ada combinatorial, dan yang terakhir yaitu ada suprasegmental. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.